Shalom, selamat malam, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Kita akan menyembah dan memuliakan namanya. Dan kita percaya Dia hadir di sini, Dia hadir dimanapun kita bersama saat ini berada. Dan sebelum kita akan mulai, kita akan satu dalam doa, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini, saat ini ada kesempatan buat kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Jika Engkau sudah memberkati kami sepanjang hidup kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberkati kami, Engkau akan terus menyertai kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada malam hari ini kami akan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebelum kami melakukan penyembahan kepadamu Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, kami meminta kepadamu pengampunan Tuhan atas dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat Tuhan, supaya kami dapat berkenan untuk masuk dalam melayani Engkau Tuhan Yesus, dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur yang tiada taranya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk kami terus menjalani kehidupan kami hari lepas hari bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan ujikan pujian Roh Allah penuhiku. Kita percaya kehadirannya terus memenuhi kita dimanapun kita berada saat ini. Kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati kami, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Haleluya, yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Engkau membebaskan kami Tuhan dari seragam, berikan hati mereka yang terluka, dan membuat kami celik atas perbuatan mujizat-mujizat-Mu yang nyata Tuhan. Buddha, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita bersama-sama pujikan pujian ini dari awal. Roh Allah yang hidup penuhiku, kepenuhan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Allah yang hidup pulihkan. Engkau memberikan urapan-Mu kepada kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada kami supaya kami bisa berjalan dalam kehendak Tuhan.
membangkitkan kuasa Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu Tuhan, memenuhi kami. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup kami yang terbelenggu oleh dosa. Hidup yang terbelenggu, Kau memulihkan hati kami yang Tuhan yang terluka. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Karena kuasa-Mu itu nyata Tuhan, Kau memenuhi kami Tuhan Yesus. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Bersama-sama kita katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidup alat-Mu ya Bapa, supaya kami terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan dipenuhi oleh urapan surgawi. Itulah kerinduan kami Tuhan. Sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, kami bersyukur. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran suara-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau membangkitkan kami Tuhan, Engkau menebus kami dari belenggu dosa. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah atas kami. Urapan-Mu selalu baru setiap pagi Yesus. Haleluya, haleluya. Hikmat-Mu tak terselami akal hidup kami. Kau penuhi dengan rahmat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Roh Kudus memenuhi kami. Untuk itu kami tidak gentar, kami akan terus maju di dalam-Mu. Kami akan terus maju dan setia kepadamu. Haleluya. Jadikan kami alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Ucapkan syukur saudaraku. Apapun yang terjadi saat-saat ini, memang keadaan memang membuat kita sepertinya sulit, sepertinya banyak tantangan. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya selalu ya dan amin. Dia akan menyertai kita. Dia akan memampukan kita melewati masa-masa hidup kita. Dan Dia berjanji memberikan kebahagiaan, sebab urapannya terulur atas kita. Dia memberikan urapan dari surga untuk kita, untuk dapat memampukan kita menjalani hidup kita. Untuk itu jangan pernah kita sedetik pun ragu ataupun undur daripadanya. Angkat tanganmu, bersoraklah bagi Dia, pujilah Dia, karena Dia layak untuk dipuji dan disembah. Dia mampu melakukan segala perkara. Haleluya. 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 Oh haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Engkaulah perlindungan buat kami Tuhan. Engkaulah benteng hidup kami. Engkaulah perisai kami. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta pada. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta pada. Mari kita bersama katakan kita kerinduan kita kepada Dia. Kita pujikan pujian ini. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau memberikan kami kelepasan Tuhan.
beriku Kau memberikan kami kemenangan dari hari ke hari. Sebab itulah janji-Mu Tuhan kepada kami. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi kita pujikan dengan rendah hati. Ku mengasihi-Mu Yesus, ku mengasihi. Ajar kami untuk mengasihi-Mu Bapa. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kaulah batu karang yang teguh. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Pada hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Haleluya. Kami mau belajar mencintai Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk hormat akan kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sebagai manusia tidak berdaya menghadapi gejolak dalam dunia ini. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau adalah benteng perisai kami. Engkau adalah tembok karang kami Tuhan. Engkau berkuasa atas kami. Engkau berkuasa atas semesta ini Tuhan. Kami yakin Yesus, segala yang terjadi tidak lepas daripada kontrolnya Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau mengetahui masa dan waktunya. Hanya kami Engkau suruh untuk tetap terus memuliakan nama-Mu apapun keadaan kami. Sekalipun kesulitan dan tantangan menghadapi, satu hal yang pasti, Engkau terus menjagai kami. Bukan hanya Engkau menebus kami Tuhan dari dosa kami, tetapi Engkau membentengi kami dari serangan-serangan iblis Tuhan, yang hendak mengacaukan pikiran kami. Untuk kami tidak konsen, untuk kami tidak serius mengikuti Engkau. Untuk itu Tuhan, urapi kami Tuhan, berkati kami, supaya kami dapat mengucap syukur apapun yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, di dunia ini banyak onak duri, banyak persoalan dan masalah yang terjadi, banyak perkara-perkara yang terjadi Engkau izinkan kepada kami Tuhan. Tetapi satu hal kami percaya, Engkau mampu melepaskan kami dari semuanya itu. Dan kami akan bersaksi Tuhan, bahwa Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sempat mati, turun ke dalam alam maut tetapi merebut kami, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membebaskan kami semua. Untuk itu kami tidak takut Tuhan dalam hidup ini, karena kekekalan Kau sudah sediakan bagi setiap orang yang menaruh percaya dan berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mengucap syukur Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Haleluya.
menaikkan syukur kita. Jangan ada perasaan gentar dan kecut hati. Pandang Dia. Dia selalu menuntun kita semua. Dan kita percaya Allah ada bersama-sama dengan kita saat ini. Untuk itu kita sembah Dia, kita muliakan namanya. Bersama dengan para malaikat surgawi saat ini kita memuliakan nama Tuhan. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Oh, terpujilah namamu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Mari saudara yang jiwanya rindu kepada Tuhan, kita katakan kepada Dia, jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Saat ini Dia melawat kita. Jiwaku merindukanmu. Ini adalah suara hati kami yang paling dalam Tuhan. Dengan segenap keberadaan hidup kami Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya ku bersyukur kepadamu ya Tuhanku. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Kita ucapkan sekali lagi, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepada Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kepada siapa lagi kami akan mengharap kalau tidak bersama Engkau ya Tuhan. Engkaulah penolongku Tuhan. Engkaulah Allahku. Tiada yang sepertimu, 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 tiada yang sepertimu. Haleluya. Tiadalah seperti Engkau,
Engkaulah penolong kami, sumber pengharapan kami. Jiwaku tenang bersamamu. Haleluya, haleluya. Sekalipun dunia bergoncang, Engkaulah Allahku. Janjimu tak pernah berubah, firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jiwaku tetap tinggal tenang, karena Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Engkau bukan Tuhan yang mati, Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah Allah kami. Engkaulah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Engkau adalah anak Allah yang turun untuk memang kami. Engkau mencari kami Tuhan. Engkau rela Tuhan. Sekalipun kami kadang tidak bisa menyenangkan hati-Mu, kami sempat membuat Engkau kecewa Tuhan. Tetapi dengan kasih-Mu Engkau menegur kami. Engkau mengembalikan kami menjadi milik-Mu. Dan firman-Mu selalu ingatkan terus kepada kami, supaya kami akan tetap tinggal di dalam Engkau. Sejauh di dalam dunia ini tidak dapat diharapkan sama sekali. Pertolongan dari dunia adalah semu, tetapi pertolongan daripadamu adalah kekal selamanya, Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga mampu membukakan jalan buat kami. Haleluya. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kau Tuhan pasti buka jalan. Asal hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan Kau buka jalan buat kami. Kau Tuhan pasti buka jalan. Asal hidup kami suci di hadapan-Mu Tuhan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kau Tuhan, saat ini jika ada jalan-Mu yang tertutup, berarti Tuhan meminta Engkau kembali kepada Dia. Engkau perhatikan firman-Nya, perhatikan nasihat-Nya. Jika engkau memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepadamu, maka Tuhan akan membukakan jalanmu saat ini. Percayalah,
Dia akan menolongmu saat ini juga. Mujizatnya dinyatakan kepadamu saat ini jika engkau percaya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dengan iman, maka Tuhan akan membuka jalan bagimu saat ini juga. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal kau hidup dalam kehendak-Nya, hari ini juga kau akan terima itu. Mujizat yang dari Tuhan itu nyata, bukan main-main. Dia sanggup melakukan segala perkara untukmu saat ini. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Dengan iman kami katakan, Tuhan, Engkau siap membuka jalan kami yang buntu itu. Dan kami percaya saat malam hari ini kami dengar firman-Mu, dan kami terima itu dengan kerendahan hati. Dan kami akan belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Dan dengan iman kami katakan, saat ini juga Engkau menolong kami Tuhan, tepat pada waktunya. Dan kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan sambut firman-Mu yang pada malam hari ini akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, jika firman-Mu menegur dan menempelak kami, tegur kami Tuhan, hajar kami. Sebab dengan firman-Mu membawa kami untuk kembali ke dalam jalan-Mu yang benar, sehingga hidup kami dipulihkan dari hari ke hari. Dan kami akan melihat tangan-Mu bekerja di atas kami Tuhan. Dan kami dapat menjadi saksi bagi semua orang bahwa Engkau, Yesus Kristus, sanggup menolong kami dan juga menyelamatkan semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Salam. Selamat malam, selamat kita beribadah dalam doa sebenarnya hari Rabu, tapi kali ini dimajukan hari Selasa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, doa itu sungguh sangat penting dan Tuhan selalu membawa umatnya kepada doa. Ya, bukan saja Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa, tapi juga Dia melakukan doa. Ya, kalau saya baca pagi-pagi, benar Tuhan Yesus mencari tempat yang sunyi dan Dia berdoa di sana. Di tengah-tengah kesibukan Dia bekerja, Dia mencari kesempatan. Ya, Tuhan Yesus sibuk sampai mau makan pun enggak ada kesempatan. Ya, bahkan enggak sempat istirahat. Ya, karena sibuknya Dia melayani banyak orang. Ya, dan kata firman Tuhan, Dia mencari kesempatan untuk menyendiri dan Dia berdoa. Ya, pada siang hari. Dan juga pada malam hari juga Dia mengambil kesempatan untuk berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan Alkitab mengatakan semalam-malaman Yesus sering mengadakan doa semalam-malaman. Dia berdoa.
Saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Tapi juga dalam hidupnya dia mengajak murid-muridnya berdoa. Dan sebenarnya doa itu akan membawa murid-muridnya meningkat. Jadi orang Kristen kalau tidak berdoa sebenarnya sulit untuk meningkat rohaninya. Coba kita lihat sekarang. Pasal 9 di dalam Injil Lukas. Injil Lukas 9 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berdoa lebih dulu dan murid-muridnya datang. Ya, dengan kesempatan itu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, siapakah ya aku ini? Kata orang banyak, siapakah aku ini? Saudaraku yang kasih Tuhan, mereka ayat yang ke-19, jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi ini peningkatan. Yesus akhirnya dia di tengah-tengah berdoa bersama muridnya dan Tuhan Yesus bertanya di tengah-tengah keheningan, ya dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak siapa aku ini? Dan mereka menyatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang menyatakan Elia, ada yang menyatakan seorang nabi yang telah bangkit. Ya, tetapi tidak puas Tuhan Yesus. Terus menurut kamu sendiri, itu kan menurut orang banyak. Tuhan ingin supaya setiap kita mengenal pribadi Tuhan. Jadi dengan doa kita bisa mengenal sungguh-sungguh pribadi Tuhan. Jangan kita hanya mengenal kata orang, mengenal kata pendeta, tapi setiap pribadi harus mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Ya, dikatakan firman Tuhan, Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ya, tapi biar setiap pribadi ya mengenal Dia. Dan Alkitab mengatakan engkau yang bisa menyebutkan Yesus yang sesungguhnya itu adalah dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukan saja itu, mari kita lihat di dalam pasal yang ke-9 ini juga ayat 28 dan 29. Ayat 28 dan 29. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih seperti kilauan. Ya, sudah ini jadi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke atas gunung, ya, dan untuk apa? Sudah berdoa. Sudah di tengah doa Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Kalau tadi Tuhan Yesus ingin tahu murid-muridnya siapa menurut mereka. Siapa? Kalau menurut orang banyak mereka berkata nabi. Ya, nabi-nabi. Ya, yang sejajar dengan nabi. Tapi
lewat murid-muridnya yang sesungguhnya sebenarnya siapa. Mereka mengatakan Mesias, anak Allah yang hidup, atau Mesias dari Allah. Saudaraku, dan sekarang juga Tuhan bertanya setelah mereka berdoa, ya, setelah mereka dibawa untuk berdoa di atas gunung, sementara berdoa Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dikatakan mereka melihat Yesus, wajahnya berubah dan pakaiannya juga berubah menjadi putih berkilo-kiloan, ya, menjadi bersinar, ya. Bahkan di tengah-tengah demikian, ayat selanjutnya, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia. Elia itu adalah seorang nabi yang tidak mengalami kematian. Musa memang mati tapi tidak diketemukan jasadnya. Ya, jasadnya tidak diketemukan dan menjadi rebutan sampai akhirnya tidak diketemukan jasadnya. Tetapi kita lihat Elia itu kematiannya langsung naik ke sorga dengan kereta api. Kereta berapi, ya, kereta berapi, bukan kereta api. Kereta api nanti kayak kereta yang di Waru ini, bukan. Kereta berapi, ya, itu keretanya Tuhan langsung naik ke sorga. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi langsung berbicara dengan kemuliaan dengan Tuhan Yesus, Musa dan Elia ini. Sampai mereka begitu luar biasa sukacita, 3 orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ya, murid Tuhan yang paling dekat, yang selalu mengikuti Yesus kemana saja pergi, ya. Di tengah-tengah doa juga ada di sana, ya, Petrus, Yohanes ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka begitu senang melihat itu, dan ayat-ayat selanjutnya berkata, Tuhan, kalau demikian kami senang tinggal di sini, biar kami buatkan kemah, ya, satu untuk Elia, satu untuk Yohanes, untuk Musa, satu untuk Tuhan Yesus. Tapi di tengah ucapan demikian ternyata mereka hilang dan tinggalnya Tuhan Yesus dengan berubah lagi seperti biasa. Pada ayat yang ke-33, ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, yaitu Musa dan Elia, berkatalah kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jadi kalau ada kemuliaan Tuhan, pasti kehidupan anak Tuhan betapa bahagianya, betapa sukacitanya. Kebahagiaan itu turun dalam hidupnya. Apapun dalam kehidupan ini mengalami betapa bahagianya. Ya, kebahagiaan bukan karena duit, bukan karena makanan, bukan karena rumah mewah, bukan karena pangkat, tapi bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya, itu kebahagiaan. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini, baiklah kami didirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka kedengaranlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakan, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun
yang telah mereka lihat itu. Jadi berubah lagi ya saudara ya. Jadi Yesus tidak bisa disamakan dengan Elia, tidak disamakan juga dengan Musa ya. Yesus itu memang tertinggi, dia luar biasa, dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, Petrus berusaha untuk menyamaratakan ya. Aku buatkan satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tapi tidak demikian ya. Yesus itu luar biasa. Saudara, akhirnya kembali seperti semula dan mereka dikatakan tidak menceritakan kepada siapapun. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi doa itu akan membawa kemuliaan, akan membawa lebih tinggi pengertian-pengertian menjadikan kita dewasa. Ya, untuk Tuhan Yesus mau menunjukkan siapa sebenarnya Dia, siapa sebenarnya Yesus ya dalam kemuliaannya. Sebab itu mari kita anak-anak Tuhan suka berdoa supaya kita menjadi dewasa, menjadi tinggi rohani kita, ya bukan kanak-kanak terus. Makanya Tuhan berkata, cari dulu perkara-perkara yang di atas, jangan perkara yang di bumi, perkara-perkara di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ya dengan berdoa, ya Tuhan ingin supaya kita meningkat rohaninya. Tuhan ingin meningkatkan kita supaya kita mengerti sesungguhnya Yesus yang mulia. Kehidupan kita juga nanti akan bersama-sama mulia seperti Dia. Ya, kalau kita bersama menderita. Sebenarnya memang di sini ayat yang ke-18 itu kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Pengajaran apa? Sudah di atasnya pengajaran tentang salib. Orang yang mengikut Tuhan Yesus ya adalah orang yang harus pikul salibnya, harus pikul penderitaan Kristus. Ya. Ayat yang ke-23 katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi ini pengajaran yang Tuhan berikan setelah 8 hari, kata firman Tuhan. Memang dan kenyataannya kalau kita belajar untuk mengikut Yesus, maka kita akan menerima kemuliaan. Ya, kita mengalami kemuliaan seperti ini kenyataannya. Ya, Yesus akhirnya dipermuliakan. Jadi murid-murid Tuhan diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan. Kemuliaan yang kita akan alami, kemuliaan yang luar biasa. Walaupun kita mungkin ikut Tuhan menderita, sudah tetap ikut dengan setia. Ya, penderitaan kita bukan cari-cari penderitaan, tapi memang kita menjadi pengikut Tuhan harus mengalami penderitaan. Ya, pikul salibnya. Tetapi kalau kita bertahan terus sampai pada akhirnya, maka dikatakan firman Tuhan, kita akan menerima kebahagiaan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan rasakan. Seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan di sini. Betapa bahagianya. Ya, betapa bahagianya kami berada di tempat ini melihat kemuliaan Tuhan. Sudah itu ayat ini penekanannya luar biasa. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saat melihat kemuliaan Tuhan, betapa bahagianya. Mari kita membaca ya Roma pasal 8. Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kemuliaan itu akan dinyatakan pada kita tidak sebanding dengan penderitaan. Ya, kita akan lupa dengan penderitaan kita dalam mengikut Tuhan. Dengan kemuliaan Tuhan itu yang luar biasa. Seperti murid Tuhan
betapa bahagianya kami di tempat ini. Ya, saudara. Kita baca sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 17. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh melebihi besar daripada penderitaan kami. Setelah penderitaan yang sekarang ini, penderitaan yang kecil, dikatakan penderitaan yang ringan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan baik kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari segala penderitaan kami. Ya, penderitaan di dunia ini karena kita mengikut Tuhan sebenarnya ringan, saudara, dibanding dengan kemuliaan Tuhan. Ya, sebab itu mari kita tetap tekun setia sampai akhir kalau sudah ingin menerima kemuliaan dari Tuhan. Ya, jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami, klimaknya, puncaknya adalah kemuliaan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita rindu kemuliaan Tuhan. Ya, dibandingkan dengan penderitaan tidak ada apa-apanya. Penderitaan yang ringan yang sekarang ini, kata firman Tuhan. Dan tadi juga dikatakan penderitaan sekarang ini adalah tidak sebanding dengan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan menolong kita, mari kita datang pada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyikan satu pujian. Haleluya. Pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Untuk peneguhan firman yang sudah kita dengar, Ibu Denis nanti memanjatkan doa dan nanti akan ditutup oleh Ibu Gembala. Haleluya, Haleluya, Yesus. haleluya. Terima kasih Tuhan, saat malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu di bawah kaki-Mu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan kami telah mendengarkan renungan firman Allah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman yang telah kami dengar Tuhan, tidak akan berlalu begitu saja, tetapi tertanam di dalam hati kami Tuhan, berbuah-buah lewat perbuatan kami, tutur kata kami, sikap hati kami Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan Yesus, Engkau melihat segala pergumulan kami yang hadir, baik kami di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau mengetahui segala apa yang menjadi Tuhan Yesus keperluan kami, apa yang menjadi beban kami.
Tuhan, saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui firman Allah Tuhan kami belajar untuk kami tetap rendah hati Tuhan. Menyerahkan semua kehidupan kami Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan-Mu. Bersandar penuh kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat malam hari ini. Hamba-Mu yang telah menaburkan benih firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati, memberikan hikmat akal budi, hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan. Biarlah semakin hari membangun jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat malam hari ini. Doa kami ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mulialah nama-Mu Tuhan. Agunglah dalam-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar karya-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Yesus, Kami bersyukur padamu. Bapa di surga, Haleluya. demi nama Tuhan Yesus, Terima kasih. kami sangat bersyukur pada Tuhan. Biarlah Tuhan ajari kami untuk bisa tekun di dalam doa, karena di dalam doa kami sebenarnya ditingkatkan rohani kami untuk lebih mengerti akan pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Bukan hanya pengenalan yang biasa, tapi mengenal pribadi Tuhan secara utuh. Itulah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mesias, anak Allah yang hidup sebagai penebus Tuhan dosa-dosa kami. Tuhan berikan kemantapan itu, dan itu bisa terjadi lewat doa, lewat pergumulan doa Tuhan. Bahkan lewat doa kami bisa melihat kemuliaan Kristus yang luar biasa. Tuhan, supaya kami bisa mengerti sesungguhnya penderitaan-penderitaan yang kami alami dalam mengikut Tuhan tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang kami alami adalah penderitaan yang ringan, yang akan membawa kami Tuhan hidup dalam kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau campur tangan supaya Tuhan kami tetap hidup di dalam doa. Tuhan suka berdoa dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa tiap-tiap saat melihat kemuliaan-Mu, keajaiban-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tidak mudah Tuhan menjadi lemah dalam Tuhan, tidak mudah kami menjadi putus asa, tidak mudah Tuhan kami menjadi berbalik dari Tuhan. Oh Tuhan, sekalipun dunia ini memang menawarkan keindahan sementara, tetapi sesungguhnya di balik itu banyak duka, banyak Tuhan kesusahan-kesusahan yang ada ya Tuhan. Tapi Tuhan, Tuhan menawarkan kami untuk bersusah-susah lebih dulu, menderita lebih dulu, tapi pada akhirnya puncaknya adalah kesukaan, puncaknya adalah kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu Tuhan, ajari kami, tetap kami tekun setia sampai pada akhirnya. Itulah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak menjadi Tuhan patah semangat bila menghadapi penderitaan karena Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam segala apa, biarlah kami dapat tabah Tuhan. Terus Tuhan di dalam penderitaan Kristus, di mana Tuhan satu saat penderitaan itu akan diubah menjadi kemuliaan yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan menolong, Tuhan memberkati berapa anak-Mu yang sudah datang pada malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong Tuhan supaya kehidupan anak-anak-Mu dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih setiap pergumulan baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah, Tuhan memberkati, Tuhan menolong Tuhan. Kami yakin Tuhan, bukan saja Tuhan dalam doa, kami akan memperoleh sesuatu yang Tuhan janjikan. Tuhan, doa-doa kami didengar oleh Tuhan, doa-doa kami dilihat oleh Tuhan, bahkan Tuhan mendengarkan, Tuhan melihat setiap doa-doa umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya, tapi lebih dari itu Tuhan, lewat doa-doa kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Lewat doa-doa Tuhan kami akan meningkat, mengerti sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolonglah Tuhan, berkati umat-Mu, berkati Tuhan, tolong. Haleluya, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di sini, Tuhan berkati. Oh Tuhan, Dani, Tuhan bersama anaknya, Tuhan Kau juga berkati supaya Tuhan juga Tuhan buka jalan. Tuhan, hari-hari ini sebenarnya bisa berangkat belayar, tetapi Tuhan masih ada surat-surat yang belum selesaikan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus supaya tidak menghadapi kesukaran, kesulitan. Juga Tuhan keluarga Pak juga pekerjaannya diberkati Tuhan. Terima kasih supaya lewat itu juga menjadi penopang dalam pekerjaan Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati. Tuhan tolong, terima kasih, yaitu Dani bersama istri dan juga keluarganya. Kami berdoa juga untuk Bu Bambang, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, supaya Tuhan Bu Bambang diberkati dalam segala usaha, walaupun kecil, tapi Tuhan bertambah-tambah menjadi besar. Tuhan tolong Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan dan diberkati Tuhan. Sehingga bisa menghidupi seluruh keluarganya, bisa menghidupi Tuhan anak-anaknya, bahkan Tuhan menjadi berkat, baik kemuliaan Tuhan bisa memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati juga Ibu Denis, Tuhan berkati, Tuhan menyertai. Kali ini tidak bisa segera pulang, tapi harus menunggu karena ada PPKN yang diperpanjang. Tapi Tuhan Kau tolong, semua ada rencana Tuhan yang baik, supaya Tuhan menolong Tuhan di tempat ini bisa lebih meningkat lagi dalam pelayanannya di hari-hari mendatang. Bahkan keluarganya yang ditinggalkan di sana, Tuhan lindungi, sertai, supaya tetap Tuhan tolong Hugo terutama Tuhan untuk menghadapi PON. Tuhan juga beri hikmat Tuhan, berikan kecakapan, kepandaian, prestasi yang baik ya Tuhan, supaya di PON nanti di Papua Tuhan bisa menggondol juara Tuhan. Terima kasih sebagai atlet, oh Tuhan penembak, Tuhan tolong berkati dalam nama Yesus Tuhan, sertai Tuhan. Terima kasih Bapa, mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga memberkati suaminya, Tuhan berkati dalam segala pekerjaannya, prestasinya terus ditingkatkan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak kami, Gloria dan Stefanus serta anak-anaknya. Tuhan juga memakai, mengurapi dalam hidupnya, tetap rendah hati dalam kehidupannya Tuhan, dalam pemakaian Tuhan, dan tetap Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan tetap rendah hati dan taat kepada firman-Mu, taat kepada Tuhan dalam hidupnya, sehingga Tuhan meninggikan hidupnya Tuhan. Anak-anaknya semua dipelihara Tuhan, diberkati, menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, anak-anak yang berprestasi, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur pada Tuhan yang di Jogja, Tuhan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau memberkati segala pekerjaannya supaya bertambah-tambah dan diberkati Tuhan, menjadi orang yang diberkati. Tuhan tolong Tuhan segala pekerjaan bisa lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Dan anak-anak-Mu semua yang saat ini mengikuti Tuhan garing Tuhan, Kau tolong berkatilah Tuhan. Oh supaya Tuhan dalam hidupnya meningkat semua, Tuhan diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan campur tangan segala kuasa-kuasa jahat yang mengganggu kebuntuan, mengganggu rumah tangga, mengganggu pekerjaan, usaha. Tuhan, bahkan corona hari-hari ini, penyakit Tuhan kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus hancurkan. Tuhan tolong yang mengganggu rumah tangga, yang mengacaukan rumah tangga Tuhan patahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu diberikan ketentraman, damai sejahtera, sukacita, Engkau limpahkan, kemenangan dari Tuhan, Engkau limpahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan, Tuhan tetap menyertai semua umat-Mu yang ada di tempat Sidoarjo maupun juga di Surabaya, di Nganjuk, Tuhan, di Malang, di Purwodadi, di Jember, Tuhan, di Bali, Tuhan, di mana saja Tuhan, Batam Tuhan, sampai Malaysia bahkan Singapura, Tuhan tolong semua, Tuhan berkati Tuhan, Jakarta Tuhan Kau tolong. Terima kasih Tuhan anak-anak-Mu semua dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang mengikuti Tuhan senantiasa Tuhan ibadah-ibadah online hari-hari ini. Tuhan tetap berikan semangat, berikan pertolongan Tuhan. Terima kasih hidupnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih segala pujiannya bagi Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, istirahat. Tuhan tolong supaya Tuhan Kau berikan kekuatan kesehatan hari ini. Terima kasih segala puji hanya bagi Tuhan. Tuhan berkati, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai sekarang ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kata haleluya, amin. Tuhan berkati, Tuhan Salam, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan.